Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we continue to discuss your proposal delivered by Muhammad Ryan Ananda Heriantri. The title is Design Narrative Text Exercise Book for Junior High School Student. Before I give you the uh, feedback for your proposal, I would like to have a quick look on your slide. Okay, this line. Right, so research background, yes, lack of material, unique. This is something good. Ya. Inilah yang saya maksud ya. Tapi ini nanti kamu harus bisa menjelaskannya. How is exercise book developed to teach? Still, ini research questionnya. Nanti saya akan komentar lebih jauh tentang itu. Kemudian next slide, background, masih tentang background to design and develop book background. Tadi, to determine, dan selanjutnya ya. Oke, kemudian ya, saya kira ini that's already good. Okay. Now the next will be your this is proposal. Now let us have a look about the proposal. Tadi dari segi judul yaitu desain. Harusnya bahasanya itu bukan desain tapi designing. Nah, coba kita lihat dulu misalnya. Baik, kita share screen. Ya. Oke. Designing harusnya begitu ya. Kalau untuk judul dia designing narrative text exercise book for junior high school. Oke, nah itu mendesain narrative text exercise book. Nah ini sebenarnya sesuatu yang gimana ya, mendesain narrative text book ya. Kan sebenarnya sudah sekolah ataupun guru pasti memiliki narrative textbooks. Jadi kenapa kita mendesain lagi? Kecuali kalau kamu um, membuat sesuatu, if you create the unique book for narrative text, misalkan itu uniknya apa? Misalkan based on PBLT, misalkan PBLT maksud PGBL, misalkan project based learning atau communicative language teaching, misalkan seperti itu ya, atau berdasarkan teknologi atau kekinian lah pokoknya, info kekinian. Nah itu baru namanya oke. Ya. Maksud saya baru namanya keren ya. Kalau seperti ini ya boleh saja, secara judul tidak masalah, tetapi secara dalam riset tidak masalah, tetapi dari segi bahwa kita harus membawa sesuatu yang unik, yang keren, nah itu sepertinya begitu. Oke, saya pernah memberikan feedback ke temanmu tentang teaching material. Jadi kamu nih masuk dalam rumpun teaching material. Oleh karena itu, teaching material atau reading resources itu menjadi topik utama dari background kamu. Intinya adalah kita harus berargumen. Teaching material itu sangat penting karena akses kepada bahasa itu mayoritas berasal dari teaching material atau textbook yang digunakan oleh guru. Nah, kalau hal itu tidak bisa dilakukan, jadi kan menjadi, maksud saya kalau teaching material itu sangat sulit didapatkan, jadi kan agak sulit jadinya. Nah, oleh karena itu, kamu bisa berargumen bahwa teaching material itu sesuatu yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Nah, karena kamu cuma bilang
naratif teks begitu saja, jadi tidak ada keunikannya, jadi backgroundnya pun akan sulit untuk shaping ya, membentuk apa background lah kamu. Kecuali kalau kamu memiliki kekhususan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, maka di bagian akhir atau bagian dua dari background kamu, kamu bicara itu. Coba saya baca, ini terlalu panjang ya. Nah, backgroundnya itu sampai berapa halaman? Sampai 7 halaman. Berarti studi ya, kamu bicara apa aja ini kan. Nah, kecuali misalkan HOTS. Kalau HOTS boleh. Misalkan naratif teks yang di situnya berbasis HOTS misalkan. Coba saya baca sebentar. We have not been addressed in the previous visit is the complicated problem nature, problem that need constant adaptation. For example, is creating HOTS question to arise student interest. Nah, oleh karena itu berarti judul kamu itu nanti bisa dirubah kepada designing narrative text. Ini exercise book based on HOTS apa based on HOTS exercise misalkan gitu. Narrative exercise atau narrative textbook based on HOTS exercises. Mungkin agak sedikit oke lah, coba ya kita perbaiki dulu ini. Mungkin gitu ya, saya ulangi. Designing narrative textbook based on HOTS exercises for junior high school. Kalau gitu mungkinlah adalah bahwa keunikan bahwa kamu mendesain sesuatu, dalam hal ini adalah buku naratif teks yang menginvolve karakteristik HOTS itu kira-kira. Oke, research question, how is the non-design? Jadi oke, sementara ini saya okekan saja. Is the final product of meaningful and contextual based expert opinion? Teks naratif in workbook lagi ya. Ini kok beda dengan yang tadi, fiksional di sini. Tapi judulnya tadi dah keburu kita pakai HOTS. Ini ternyata non fiksional. Ya bisa saja sebenarnya ya non fiksional naratif workbook tadi textbooks. Jadi ini harus disejajarkan. Maksud saya harus sesuai dengan yang judul. Kalau kamu pakai textbook, maka di sini juga harus textbooks. Kalau di sini pakai workbook, di sana di atas judul itu tadi harus pakai workbook. Is the final product is the final product of bla 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 appropriate, meaningful, mungkin kontekstual nggak usah. Appropriate and meaningful atau applicable itu bisa. Nanti asalkan kamu punya kriteria apa yang you maksud dengan appropriate. Is the final product contextual based on student perspective. Oke. Oke, ini respon dari student, respon dari guru. Bisa, tinggal ini diperbaiki saja bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Yang di atas ini saya skip, limitation, terminologi, development design, ini tidak usah dibahas. Ini bukan harus di sini. Ini bukan terminologi, karena ini harus, ini juga sama ya. Nah, ini yang perlu dibahas. Ini tidak perlu juga. Ini tidak perlu. Kalau ini naratif non fiksional itu harus dibahas. Student workbook harus dibahas. Kemudian naratif teks juga mungkin ditambah. Tambahannya sekali lagi, maksudnya penjelasan seperti yang sering saya sampaikan harus bersifat spesifik
definisi yang spesifik yang hanya terjadi pada riset kamu. Oke, literature review, ya, teaching material, oke. Material development principle, yes. Oke, type of teaching material, handout, books, module, dan workbook, dan sebagainya. Developing material in general. Research and development in education, loh kok udah ke sini lagi gitu. Ini tadi harusnya bagian paling atas ya. Bagian di atas itu kan maksudnya di chapter 2 you bilang tentang tadi adalah teaching material. Nah, jadi di sini adalah development research. Kalau development research itu harus di metodologi. Kalau kamu bilang research and development in education, sebenarnya bukan itu yang harus dibahas. Yang dibahas itu adalah development or development framework itu framework development research and development. Di framework dari research and development yang harus kita jelaskan. Kamu ingin menggunakan framework yang mana? Apakah milik Bock and Gill, Big and Carey, Creswell, atau dari misalkan yang sering juga itu Adi. Adi itu dari Branch. Nah itu harus dibahas di sini. Tidak harus dibahas semuanya, tetapi itu harus dibahas yang berhubungan dengan jenis-jenis yang kita tadi kan jenis mungkin banyak, tetapi yang kita detailkan ya, what we need to elaborate in specific is the model that we choose. Like misalkan, for example, that you choose ADI model, then you have to describe the ADI. Nah, ini type of text, narrative text. Ini harusnya dibahas di atas tadi. Kan teaching material. Kamu bahas teaching material, di dalamnya ada narrative text. Karena narrative text yang dimaksud dalam penelitian kamu itu adalah bagian dari teaching material, jenis teaching material. Nah, ini jangan dibahas semuanya. Jenis-jenis teaching material itu yang kita elaborate itu adalah narrative text yang you choose for your study. Ini sekali lagi saya agak bingung mau berkomentar tentang conceptual framework ya. Intinya adalah saya kasih gambaran sekali lagi, walaupun di feedback yang lain saya sudah sampaikan. Kalau kamu misalkan tadi berdasarkan HOTS misalkan, jadi framework kamu sebenarnya adalah antara non-fictional narrative text dan HOTS. Jadi ada prinsip-prinsip HOTS, ada prinsip-prinsip narrative text. Nah, kedua prinsip itu digabungkan menjadi conceptual framework. Bagaimana kamu misalkan mendesain sebuah materi yang itu materi non-fictional narrative text, tetapi berdasarkan prinsip HOTS. HOTS itu harus apa? Misalkan seperti itu ya. Jadi digabungkanlah konsep itu menjadilah dia sebuah conceptual framework. Nah, kalau ini salah, ya bukan di sini, bukan di apa namanya. Ini harus dijelaskan di your metodologi ya. Ini semuanya bicara tentang metodologi di sini sebenarnya. Selain kamu bicara tentang ADI. ADI itu dijelaskan di sini tahapan-tahapannya. Kemudian barulah kamu bicara tentang tadi tahapan ya. Riset desain itu yang dijelaskan dalam tahapannya. Kemudian bicara tentang partisipan, data collection. Nah, data collection ini adalah kamu data apa saja yang mau dikumpulkan. Kalau di sini misalkan kuesioner, interview, documentation. Nah, sudah betul dah. Oke. Kemudian data analisis itu harus disesuaikan dengan data jenis-jenis data yang kamu kumpulkan. Kalau kamu mau mengumpulkan data kuesioner, maka bagaimana cara menganalisis kuesioner? Kalau kamu mengumpulkan interview, maka
maka bagaimana kamu menganalisis interview. Oke, nah ini tadi saya kelewatan, ini menjelaskan tentang di sini. Di bagian ini, di bagian metodologi khususnya section instrument of data collection, di sini kamu harus bukan hanya mendefinisikan seperti ini, tetapi lebih pada menjelaskan kuesioner misalnya. Kuesioner itu bukan dijelaskan kuesioner adalah bla bla bla, bukan seperti itu. Tetapi yang perlu dijelaskan adalah bahwa kamu akan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu adalah terdiri dari bla 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 bla. Kamu jelaskan kuesioner kamu itu bertanya tentang apa? Katakanlah bertanya tentang 3 hal. Yang pertama adalah misalkan appearance, yang kedua adalah apa misalkan konten material dan sebagainya seperti itu. Maka kuesioner-kuesioner untuk meneliti, untuk mengukur bagaimana respon guru, respon siswa, itu kan sebenarnya sudah disusun di bagian instrumen data collection. Begitu juga kalau kamu ingin melakukan interview, berarti kamu harus menjelaskan interview itu adalah untuk menggali informasi tentang apa. Dan oleh karena itu, interview kamu harusnya sudah dijelaskan bagiannya bagaimana saja. Oke, nah tadi data analisis sudah saya sampaikan, tidak perlu saya ulangi. Nah ini referensi harus berdasarkan APA, kemudianlah ya apa artikel-artikel yang terakhir atau kamu bisa lihat artikel JIP ya, jurnal JIP yaitu jurnal produk kita. Nah itu kami benar-benar sudah atur semua artikel yang terbit itu menggunakan APA atau American Psychology Association style, karena itulah yang menjadi style untuk hampir semua skripsi yang ada di Indonesia yang khususnya dari FKIP. Nah kita juga sama menggunakan itu juga. Ini tolong diperbaiki. Oke, nanti harus ada appendixnya yang merupakan lengkapan dari materi yang kamu butuhkan, seperti juga instrumen lengkapnya apa, interview pertanyaan lengkapnya apa. Kalau memang di bagian metodologi itu tidak disampaikan, maka di bagian ini kamu harus. Baik, saya kira itu feedbacknya. Semoga bisa direvisi dengan baik ya. Good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.